Background-nya luar biasa ya. Apa Jadi tuh? teman-teman jangan mikir kalau pramugari harus sekolah pramugari gitu ya. Ini ternyata banyak loh. Ada yang Dari dokter ya, dokter hewan, dokter gigi, psikolog gitu ya. Aduh, oh saya iya juga kah? ini beneran mau jadi pramugari gitu ya. Halo Sobat Aviasi dan para job seekers, kembali lagi di Fast Talk. Tempatnya kita ngobrol seputar dunia aviasi bersama saya, Elis. Nah, episode kali ini kayaknya udah pada tahu ya, karena kita tadi di awal sudah nyebutin job seekers. Job seekers, topik ini tentang apa ya? Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang Elevating Your Career, memahami standar seleksi dan karakter talenta Pelita Air. Nah, di episode ini kita akan mengupas tuntas nih, Pelita Air itu membutuhkan generasi muda yang seperti apa? Apakah yang tahan banting atau yang fun? Oke, langsung aja. Karena hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Rini Utami selaku VP Human Capital NGA Pelita Air. Apa kabar Ibu Rini? Alhamdulillah baik, Mbak Elis. Baik, terima kasih loh udah menyempatkan hadir di sini. Lagi sibuk nggak sih Bu akhir-akhir ini? Enggak juga ya, tapi Nggak terima kasih suka. loh udah diundang ke sini. Oke, karena bakal, tanya banyak nih Bu, ada 1 sampai 100 deh nih, kayaknya ada yang banyak yang kepo tentang gimana sih budaya kerja di Pelita Air. Iya, iya. Katanya itu kan fun, tapi penuh tantangan, Hmm, gitu. Oke, langsung saja kita tanya ke yang pertama. Ibu Rini, Pelita Air belakangan ini kan pertumbuhan bisnisnya masif. Nah, menurut Ibu Rini nih sebagai tim human capital, eee, prioritas utama dari timnya Ibu selaku di Human Capital ini untuk mendukung ekspansi Pelita itu gimana ke depannya? oke. Ya dalam pertumbuhan Pelita Air saat ini ya Mbak Elis, peran dari human capital itu sangat fundamental ya. Tapi, bagi kami, sebenarnya fokus utama tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tapi Mhm. lebih kepada memastikan bahwa kita membangun, capability dari organisasi itu sendiri. Nah, Oke. artinya kami harus memastikan nih bahwa setiap talenta yang ingin bergabung ke Pelita Air ini benar-benar mempunyai, kompetensi, values, dan budaya yang siap, searah dan sejalan dengan strategi perusahaan, terutama dalam, aspek HSE-nya, Mhm. services, kemudian tata kelola yang baik, yang ini akan kami kemas dalam sebuah training yang sudah terstandarisasi tentunya. Oh, berarti sudah ada Mhm, trainingnya juga ya, Bu, iya, disiapkan juga ya? betul, Oke, nah kan banyak nih Bu pelamar-pelamar yang, mhm, ngurusin CV-nya duluan kayak harus pakai, CV jenis apa gitu kan, iya, terus belajar-belajar ini perusahaan berdiri dari tahun sekian 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 kayak gitu kan. Nah, heeh, menurut, dari tim Human Capital nih dari Ibu heeh, Rini, sebelum interview itu sebenarnya orang, secara nggak sadar sudah dinilai kan, mhm. nilainya tuh dari apa? Ya, sebenarnya secara umum kan banyak penilaian ya, cuman Mmm. pada awal mereka menyampaikan aplikan, untuk lamarannya gitu ya, para aplikan menyampaikan lamarannya itu ada 4 sebenarnya yang Oh, kami lihat 4. ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah komunikasi awal Mbak Elis Oke, ya. dari Dari mana kita lihat, yaitu dari, cara mereka menyampaikan atau membuat lamaran di email gitu. Kita dari lihat ya gimana cara tata bahasanya, oke. sopan santunnya, sistematikanya dalam menyampaikan lamaran melalui email. Mhm. Kemudian yang kedua, ini kadang-kadang juga harus menjadi perhatian ya, Betul betul. ketika mereka menyampaikan, lamaran melalui email itu sebenarnya ada respon kan, feedback Mhm? dari tim HC-nya Iya kita. betul. Nah ini juga kecepatan responnya juga kami nilai gitu. Oh. Kadang-kadang juga mereka setelah menyampaikan lamaran email terus dibiarin gitu Mhm ya, padahal mhm. sebenarnya kita juga ada tahap selanjutnya nih kalau mereka, lolos untuk, apa namanya, tahap Tahap pertama selanjutnya? tadi gitu. Nah itu kecepatannya, responnya Oke. seperti apa. Kemudian yang nggak kalah penting ya dalam komunikasi awal ini kami juga melihat, alamat email yang digunakan. Nah ini Kenapa tuh? tips juga ya, Mhm mhm. hindari tuh, email atau nama email yang alay gitu ya, yang nggak profesional ya. Kadang-kadang kan namanya anak-anak muda ya, Mmm. jadi untuk hal yang seperti ini juga menjadi penilaian di Iya, awal sama kita dicari gitu yang ya, profesional kan profesional namanya. Mhm gitu. mhm. Kemudian yang Oke. kedua itu terkait dengan, apa ya, jejak digital dan media sosial ya, ini penting banget nih sekarang Oh, Mbak iya iya Elis iya. ya. Kami juga harus memastikan bahwa, jejak digitalnya ya bagus gitu ya, Mmm. apakah,
jangan sampai ada hal-hal yang membuat, keraguan bagi kita gitu ya. Misalnya, ya ada ujaran kebencian, kemudian ada, konten-konten yang nggak Mmm, pantas gitu, mhm. itu menjadi Berarti penilaian kayak di juga. Instagram gitu dong, Bu? Iya, Oh, kan heeh. biasanya tuh aplikan menyampaikan dalam CV-nya ada IG Iya gitu sih, iya ya, iya itu iya. kan kita bisa cek itu gimana Oke, gitu. Itu juga iya. menjadi, catatan bagi tim HC tuh ya untuk Heeh. menilai, aplikan. Oh, kalau ada Instagram-nya tapi yang di-lock, Bu, gimana, Bu? Ah, nah harus dibuka ya, Oke. harus bisa Heeh, mhm. diakses Harus ya, bisa diakses heeh, berarti, harus betul. terbuka. Oke. Terus, yang ketiga yang nggak kalah penting tuh konsistensi data ya. Kadang-kadang pada saat mereka menyampaikan, apa namanya, data-data, di dalam CV yang online Mhm. itu, kami juga cek tuh misalnya di LinkedIn-nya sesuai nggak gitu ya. Terus kita cek lagi tuh CV-nya bener nggak misalnya dari pengalaman kerja, kesesuaian tanggal gitu ya. Mmm. Kadang-kadang kan ada juga yang agak-agak hiperbola ya, Iya, berlebihan bener, gitu ya. Nah itu kita cek juga kesesuaiannya, konsisten nggak antara yang dia tulis di CV mhm. dengan yang di, Profil-profil profil-profil yang lain, seperti gitu, itu juga. misalnya kerja udah 1,5 tahun, taunya Iya, ditulisnya 2 tahun 2 gitu tahun. ya, Nah gitu kan kita digenapin. juga cek sebenarnya ya. Bener bener, hal kecil ya Heeh, ternyata. hal kecil dan yang terakhir biasanya kita juga lihat data-data pendukung ya, misalnya Mhm. pasti, CV-nya harus rapi, kemudian formatnya Oke. juga, terstruktur, Mhm mhm. kemudian dokumen-dokumen penunjang yang Tap pastinya ya, yang mhm ya mhm. pasti ijazah, fotokopi, Sertifikat. portofolio, dan Mhm. lain-lain tuh pasti. Nah hal-hal kecil seperti typo, kemudian pada saat mengupload dokumen tuh nggak bisa dibuka oleh tim HC itu jadi juga Waduh. catatan gitu, "Ini serius nggak sih ya?" Oh gitu Ya, jadi ya. secara umum itu yang menjadi, penilaian awal kita Mhm ya untuk mhm. seorang kandidat Oh my gitu. God, secara dokumen aja dinilai Oh banget iya, ya. dari awal udah kita Oke, lihat. saya baru tahu sih, Bu, jujur nih. Nah, untuk fresh graduate yang Heeh. barusan lulus nih, yang belum pernah punya pengalaman kerja, gimana sih caranya fresh graduate itu punya cara supaya dia stand out, biar dia tuh kayak, "Ah, dia pasti bisa milih aku nih buat, lanjut ke tahap Mmm, selanjutnya," kayak gitu? ya. Sebenarnya bagi fresh graduate itu, pengalaman kerja bukanlah hambatan yang utama ya. Mhm. Dari tim HC itu sebenarnya melihat potensi ya, seorang kandidat itu, kami nilai apakah dia punya potensi, kesiapan dalam, apa namanya, dalam pengalaman yang dia ceritakan ya dalam CV-nya. Misalnya pengalaman kerjanya nih walaupun non formal ya, Iya. apakah dia dalam menghadapi permasalahan, berani bertanggung jawab, Mhm. kemudian menyelesaikan permasalahan dan merefleksikan proses-prosesnya itu gitu ya. Mhm. Intinya adalah bagaimana mereka punya sikap ya, value Mhm. yang, siap menghadapi tantangan gitu dan juga punya growth mindset. Nah kadang-kadang itu yang lebih, menjadi pertimbangan dari tim HC. Bener bener. Walaupun sebenarnya dia dalam hal pengalaman kerja belum Mhm, belum banyak ya ada itu, belum ada, tuh. seperti itu Mbak. Berarti kan kalau, lulusan kuliahan atau SMA itu Mhm, bakal di ini ya, ya pengalaman dilihat organisasi, organisasi gitu. betul, heeh. Oke, dari apapun ya, Bu, ya, jadi nggak tentu, pengalaman kerja misalnya yang relate ya Iya, gitu, jadi bisa dari bisa sekali. organisasi-organisasi, bisa dinilai dari situ. Nah, eee, banyak nih yang bingung soal flow rekrutmen di Pelita Air. Nah, Oke, gimana caranya untuk bisa apply di Pelita dan tahap-tahapannya tuh apa aja sih, Bu, sebenarnya? iya. Tahap rekrutmen di Pelita Air ini memang kita buat cukup, berlapis ya, Mbak Mhm. Elis ya, karena kita kan di industri penerbangan ini kan memang dituntut untuk standar yang Tinggi, tinggi gitu ya. oke. Jadi pertama sekali itu dimulai dari seleksi administratif, ya, Mhm, administratif ini oke. kita akan ngecek nih background-nya sesuai nggak Mhm. dengan kebutuhan dari perusahaan ya, dari Mhm. Pelita Air. Kemudian yang kedua itu akan ada psikotes ya, Oke, psikotes ini sebenarnya psikotes. untuk melihat, eee cara berpikir, ketahanan, mental Mhm gitu mhm. ya, stabilitas, emosional gitu. Oke. Kemudian juga ada tes TOEIC nih, karena ini Ada untuk tes standar TOEIC. komunikasi global kan dan Mhm. pasti services ya, tidak kan nanti passenger-nya bukan hanya dari, lokal tapi juga ada dari luar gitu ya, Mhm. apalagi kita udah buka nih penerbangan internasional kan Mbak Internasional, Elis iya ya. benar. Nah itu juga penting. Nah setelah tahapan itu kita juga akan ada interview. Jadi kalau misalnya udah lulus ketiga tahap baru nanti ini interview oleh user dan human capital-nya dari tim HC. Oke. Nah di sini tuh lebih kita melakukan, apa ya, pendalaman ya Mhm. dalam hal, sikap,
Mmm. karakternya bagaimana. Mhm. Kadang-kadang lucunya gitu di CV-nya ngomong apa, pada saat wawancara beda Oh lagi, iya, seperti heeh itu heeh. gitu kan. Betul. Terus setelah, dilaksanakan interview, nanti dinyatakan lolos, itu nanti akan dibahas tuh di dalam forum yudisium. Mhm. Setelah yudisium, Mhm. nanti masing-masing kandidat akan mendapatkan offering sebagai komitmen awal bersama. Itu udah langsung join itu ya berarti, Bu, Iya. ya? Oke. Sebenarnya proses ini tuh bukan untuk mempersulit ya, Oh. tapi lebih kepada ingin memastikan Mhm. bahwa kandidat yang ingin bergabung ke Pelita itu benar-benar yang tidak hanya secara teknisnya siap, Mhm. tapi juga secara ketahanan mental dan profesionalismenya dapet. Kita memang selektif banget gitu milih Mhm. orang yang Mhm benar-benar mhm. siap, Mhm. selaras dengan budaya dan standarnya Pelita. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Bu, biasanya nih pelamar-pelamar nih, Mhm. banyak gugurnya di tahapan apa sih? Nah, biasanya itu di tahap psikotes sama interview ya, Mbak. Psikotes, oh berarti agak awal dong, Mhm, Bu? iya, di awal, Agak awal ya? heeh, agak awal. Ya karena mungkin di psikotes ini kan menilai, cara cara pikir ya, Mhm. Oke. konsistensi pola Iya iya pikirnya, iya iya. kemudian bagaimana ketahanan emosional, ketahanan mental, dan juga, bagaimana dia mengambil Mmm, keputusan. mhm. Itu akan terlihat. Nah, pada saat interview, kadang-kadang itu tadi Mbak, antara yang diceritakan di CV Mhm. gitu ya, pada saat kita deep dive lagi saat Iya iya interview, iya. itu kadang-kadang juga berbeda. Nah, Mhm. jadi makanya banyak yang gugur di sana. Oke, iya sih. Tapi kalau ini, dari yang jurusannya nggak selaras dengan Nah, bidang itu gimana, Bu? itu yang lucu Mbak. Mhm. Saya juga pernah dapet, apa ya, aplikan atau kandidatnya tuh, background-nya luar biasa ya. Apa Jadi tuh? Mhm. teman-teman jangan mikir kalau pramugari harus sekolah pramugari gitu ya. Ini ternyata banyak loh. Ada yang Dari dokter ya, dokter hewan, dokter gigi, psikolog gitu ya. Aduh, oh saya iya juga bilang, kah? "Ini beneran mau jadi pramugari?" gitu ya. Mhm Dan jawabannya juga buat kita surprise, Mbak. mhm. "Iya, Mhm. saya kuliahnya kan buat orang tua, Mbak," gitu kan, atau "Bu," gitu. Oh, "Tapi saya sebenarnya hobinya jalan-jalan," gitu. deep down in their hearts itu Ya, ngomongnya pengennya betul. jadi Jadi pramugari. passion-nya bukan di situ gitu ya, Mmm, heeh. mhm. Jadi makanya kita bilang, "Beneran ini?" Jadi nggak praktek gitu ya, Iya. eee, ya enggak, tapi orang tua nggak ada masalah ya, nggak ada masalah sih Mhm. gitu. Pokoknya tugasnya udah diselesaikan, janjinya udah dibayar gitu ya ke Iya orang iya iya tua. iya, heeh. Ya akhirnya mereka memilih jalannya untuk, bekerja di ini, sebagai Oke, pramugari. iya iya iya. Berarti buat, Mhm, pas friends sekalian jangan berkecil hati ya, karena jurusannya, "Ih aku nggak cocok nih untuk kerja di Pelita, iya, jurusannya harus penerbangan, harus aviasi." Ternyata nggak juga, itu bisa diambil bisa dari dari mana jurusan aja. lain. Iya Yang penting konsistensi dari awal ya, iya, CV, gitu, email, terus betul. interview, psikotes, kayak gitu. Nah, di industri penerbangan ini kan dinamis banget nih, Bu, terus fast Mhm. paced. Nah, untuk talenta dan karakter personal yang kayak gimana yang dibutuhkan oleh Pelita? Ya, Mbak Elis, jadi sebenarnya ada beberapa, kriteria ya yang Mhm. menjadi pilihan utama juga bagi kami gitu. Yang pertama adalah, harus punya safety, mindset ya, Safety heeh, safety mindset. karena itu memang sangat utama banget di industri penerbangan gitu. Mhm. Kemudian dia harus, disiplin, ya disiplin Disiplin, iya. dan juga teliti tentunya ya untuk hal-hal yang detail sekalipun Mmm, gitu mhm, ya. kayak gimana tuh, Bu, detail Iya. kecil? Ya kita tahu ya misalnya kayak, kalau kita mau terbang gitu, Mhm. penumpangnya kan udah pasti udah punya boarding pass ya, Mhm. dan sudah diperiksa di awal, kemudian nanti pas naik pesawat juga diperiksa lagi Oh sama iya, jangan pramugari ya. sampai ketuker nih Betul, penumpang mana. ketukar, mau mana gitu Iya. ya, yang bener ya Pak, ini tujuannya ini gitu. Mhm Jadi mhm. benar-benar harus detail. Oke. Kemudian yang kedua, dia juga nah ini yang paling penting juga Mbak Alicia, tidak Mhm. kompromi terhadap, standar operasional yang udah ditetapkan. Gimana tuh, Bu? Nah, salah satu dari Mhm. keberhasilan Pelita yaitu adalah, Mhm. ketepatan waktu ya, Apa tuh? on time OTP? performance-nya itu Mhm. benar-benar sudah bagus banget. Nah, ini juga Mhm. didukung oleh pramugari kami yang berkomitmen terhadap standar operasional, ya. Oke. Artinya berani ya untuk mengatakan, "Oke, kita siap terbang sekarang," Iya gitu ya. iya iya iya. Nggak ada lagi tuh toleransi yang terlambat kita tunggu, enggak. Jadi mereka Oke. memang kalau waktunya untuk, berangkat, ya udah siap, pintunya langsung ditutup. Jadi tidak ada kompromi terhadap standar operasional yang ditetapkan. Oke, berarti termasuk Mhm. di disiplin itu lagi ya, Bu, ya, Iya, balik lagi ke disiplin situ. lagi, kayak gitu. Oke. Nah terus, setelah itu juga
dalam hal komunikasi, interpersonal skill, karena kan ini Mhm. kita di bidang services ya, Iya. pasti keramahan ya, Betul. empati itu juga menjadi penilaian bagi kami untuk memilih kandidat, atau talent-talent yang akan bergabung ke Pelita. Talentnya juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang fast-paced karena, perubahan jadwal itu bisa terjadi Mbak Iya Elis, pasti ya. bisa banget sih cuaca yang Mhm. Iya, buruk, heeh heeh. betul, pasti berubah jadwalnya untuk terbang dan sebagainya. Iya Mereka harus iya. siap gitu ya dengan Oke. jadi adaptif itu sangat, penting ya dalam hal Mhm. ini. Sebenarnya kalau kita bungkus ini sebenarnya cocok banget dengan values-nya perusahaan ya, akhlak ya. Oh, Orangnya harus amanah amanah, ya, mhm. integritasnya harus, utama kan. Oke. Kemudian kompeten, nah pasti standar-standar Iya tadi harus bener, yang dimiliki. kayak ada TOEIC itu tadi ya? Iya Mhm. benar, kemudian yang ketiga loyal tadi Mbak, harusnya berangkatnya pagi ternyata diundur jadi malam gitu Heeh ya. heeh. Jadi kapan aja dia harus siap, itu Oke. loyalitasnya harus, diutamakan. Oke, Harmonis, nah dia mampu bekerja dalam tim ya karena, mhm mhm. pramugari kan bekerjanya tim Mbak, bisa Iya, berganti-ganti nanti. Nah betul betul. kemampuan bekerja dalam satu tim ya yang solid itu juga menjadi penilaian yang utama bagi Iya, betul kami. juga. Yang pasti adaptif terhadap perubahan-perubahan ya termasuk dengan kemajuan teknologi, itu Mhm. juga, menjadi, salah satu kriteria utama dalam pemilihan kandidat. Oke begitu ternyata. Nah, kalau mau jadi pramugara atau pramugari Mmm. itu, selain tinggi badan, terus kayak yang tadi itu, apa namanya, rapi, terus detail oriented, disiplin, kriteria apa lagi Bu yang dibutuhkan biar jadi cabin crew-nya Pelita nih? Oh, ya sebenarnya sih, untuk penampilan ya tadi yang fisik itu sebenarnya hanya prasyarat Mbak Elis, tapi Oh, itu bukan sebagai penentu utama loh ya. oke. Karena yang paling penting bagi kami, adalah kualitas interpersonal-nya. Karena kita Mhm. di, industri penerbangan ini kan lebih kepada, services ya, Iya, hospitality-nya customer, ya? hospitality, kenyamanan dari penumpang. Mhm Jadi mhm. memang kandidat ini adalah atau talent-talent yang kita pilih adalah benar-benar yang punya kualitas interpersonal skill yang bagus, Mhm. komunikasi yang baik, Mhm. kemudian ketahanan mental ya, Iya sih, emosional, iya bisa iya. meng-handle konflik. Kan kita nggak tahu ya berbagai, apa namanya, karakter penumpang yang akan Benar dihadapi oleh benar. seorang pramugara itu Mhm pramugara gitu ya. mhm. Jadi lebih ke sana, Mbak. Kenapa? Karena mereka kan sebagai duta dari perusahaan ya, duta Oh iya bener perusahaan. juga sih, Nah, garda pertama ya, garda terdepan pertama, ya. frontline-nya banget di Mhm. Pelita. Sehingga harapannya mereka mampu membawa values ataupun standar operasional Mhm. yang ada di Pelita. Oke, dengan si cabin crew ini ya. Benar. Oke, benar benar sekali. Nah, kalau di pramugara-pramugari itu, kebanyakan ekspri atau anak-anak baru yang Gen Z sih, Bu? Mhm. Banyak banyak yang mana? Kalau yang pramugari lebih banyak yang Gen Z ya. Oh, yang Gen Z. Nah, kalau menurut Ibu, Gen Z itu Mhm. punya kekuatan apa sih yang beda dari generasi sebelum-sebelumnya? Iya. Sebenarnya di balik banyak keunikan dan kelucuannya Gen Z ya, mereka punya kekuatan yang nggak dimiliki oleh, generasi sebelumnya ya. Yang pasti mereka itu adalah, apa namanya, melek teknologi banget ya, Betul. sangat adaptif dengan apapun itu ya, Iya karena iya iya. lahirnya aja udah pakai teknologi Iya, canggih gitu bener ya. banget. Jadi pastinya mereka sangat adaptif dengan teknologi. Ya, Mhm. aplikasi apapun itu Mhm, ya mereka udah AI gitu ya, AI itu sekarang udah sudah banyak. adaptif banget gitu ya. Mhm. Kemudian, Gen Z ini juga jangan salah loh Mbak, Mhm, mereka kenapa sangat tuh? skeptif dengan hal-hal yang, hoaks gitu ya. Jadi, Oke, apa, cepat mencari informasi yang tepat ya, tepat gitu bukan ya, yang fact hoax-hoax. checking langsung kayak Oke, gitu heeh, dan betul. Mereka juga karena tadi sangat adaptif dengan teknologi ya pasti memanfaatkan media sosial ya Mhm untuk mhm. personal Oh, branding-nya bener gitu juga, ya, jadi aktualis portofolionya ya. nah seperti itu juga keunggulan ya Iya iya sebenarnya iya, ya. heeh. Nah makanya banyak tuh, kita punya program kan untuk influencer ya baik banyak dari dalam Pelita sendiri sebagai, Oh pekerja iya? pramugari kita Oh gitu gitu, banyak heeh juga heeh. seperti itu Mbak. Itu sebenarnya sebagai keunggulan ya, Kalau dari, Gen Z sendiri gitu. Dan biasanya Gen Z itu speak up Mbak, kritis ya, berani ya, berani berani, ngomong ya ya, di heeh, tengah forum di ini. betul, Heeh. heeh, ya. Ya itu sih salah satu atau,
keunggulan dari Gen Z ya, kekuatan Mhm di mhm. balik keunikannya Oh ya, ya, kelucuannya gitu. kelucuannya. Heeh. Iya, tapi kan kalau jadi pramugari-pramugara itu kan, satu krunya ada pilot yang Iya, notabenenya sudah maaf lebih senior ya betul. daripada kami-kami yang masih Gen Z nih gitu. Kan pasti ada kayak sungkan-sungkannya Heeh gitu, heeh. tapi Gen Z itu punya caranya sendiri Betul, buat heeh. beradaptasi di, Iya. eee, lingkungan kerja yang kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, balik lagi ke rekrutmen dong Bu, maaf ya. Mhm. Orang biasanya itu prepare jawaban tentang kelebihan, Mhm. kekurangan gitu. Nah, tapi pertanyaan interview apa yang membuat orang itu, eee, bisa tahu karakter anak ini tuh kayak gimana sih nanti waktu kerja? Ya sebenarnya orang lebih mudah untuk menceritakan success story-nya Mbak Betul. Elis ya, Mhm. jarang sekali yang ketika ditanya, punya pengalaman apa terkait dengan kegagalan Anda gitu ya, konflik yang pernah Anda hadapi gitu ya, itu sebenarnya adalah, lebih bisa menggambarkan karakter aslinya gitu, Tapi kan kadang malu mhm. nggak sih Bu kalau ngomongin, "Aduh saya dulu pernah apa," gitu yang negatif mungkin. Iya, jadi sebenarnya ini tips juga ya. Jadi teman-teman yang, ingin menceritakan tentang pengalaman itu bukan suatu hal yang negatif. Oke. Justru di situ kita mengambil poin yang penting, bagaimana dia menghadapi masalah, Oh. bagaimana dia mengambil tanggung jawab, Mhm mhm. menyelesaikan masalah tersebut, merefleksikan dirinya, gitu ya. Ini sebenarnya values bagi dia, karena dunia kerja itu berbeda dengan dunia Iya perkuliahan, iya Mbak, iya. ya, nggak ideal gitu ya. Mhm Jadi itu suatu, apa namanya, poin yang positif sebenarnya ketika dia bisa menceritakan, mhm. lalu bagaimana dia menghadapi konflik itu, dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik, gitu. Seperti itu sebenarnya Mbak Mhm, Elis, heeh. kayak ini ya Mhm. misalnya perfeksionis gitu, Mmm, itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif yes, ya, heeh, kayak oke betul, gimana caranya, mereka menghadapi sikapnya dia yang perfeksionis, bisa jadi betul. perfeksionis itu detail oriented nih, bagus nih, Mhm mhm. tapi mungkin, jauh dari deadline jadi kayak lebih lama Iya, gitu heeh, kerjainnya gitu. betul. Jadi jangan takut ya untuk menceritakan pengalaman, yang kurang menyenangkan atau kegagalan yang pernah dihadapi, Mhm justru kami melihat poinnya adalah, nih anak cukup, punya ketahanan mental ya, mhm, yang baik gitu untuk menghadapi dunia kerja yang tidak baik-baik saja ya, tidak iya selamanya benar baik-baik benar, saja gitu ya. betul, Ya tekanan dalam, dunia pekerjaan tadi sebenarnya kan Mbak mhm, Elis, ketika ada jadwal yang berubah secara iya, cepat ya, kalau mereka nggak punya ketahanan mental seperti itu, mungkin mereka akan cepat bosen ya, mhm, kemudian burnout gitu iya ya, dan benar akhirnya benar. ya udah leave aja Oh iya, gitu. bener banget. Untuk yang fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja sebelumnya itu, Mhm. kalau dia mau menyebutkan nih kekurangan saya apa, kayak gimana ya, Bu, ya? Contohnya? Ya, mungkin bukan dalam dunia pekerjaan ya, misalnya pada saat dia nge-lead organisasi Oh sebagai iya tim bener juga sih, member gitu, apapun lah itu ya, oke. even itu sebagai cerita pribadinya pun bisa Mhm diceritakan. mhm, Intinya adalah kita melihat bagaimana dia menghadapi masalah. mhm. Lalu dia, mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah itu yang mungkin, itu yang menjadi poin penting dari Iya, tim HC untuk melihat bagaimana dia me-manage konflik mhm itu. mhm. Oh misalnya ini ya, join di BEM, lama Ah, banget nih join di BEM, tapi perkuliahannya masih iya bagus, masih iya seperti tertata. itu. Jadi dia bertanggung Bisa jawab iya ya, benar tidak banget. ya Mhm seperti itu mhm. Mbak. Oke, udah masuk last question aja ini, Bu. Ada satu pesan untuk fresh graduate yang lagi Heeh, nonton ini nih. Menurut Ibu, eee, saran yang cocok untuk fresh graduate yang mau melamar di Pelita Air itu apa aja? Mau eee, Ibu sampaikan apa aja deh ke teman-teman fresh graduate? ya. Baik, bagi talenta yang ingin bergabung dengan Pelita Air, pesan saya, cukup sederhana. Pahami bahwa ketika ingin bergabung dengan Pelita Air, kita berarti memilih untuk bekerja di industri yang mengedepankan keselamatan, disiplin, dan kepercayaan. Pastikan bahwa Anda tidak hanya siap dalam, cara berpikir, mental, tapi juga komitmen jangka panjang. Datanglah dengan kerendahan hati untuk belajar, berani bertanggung jawab, karena pada akhirnya kami tidak hanya mencari talenta yang siap menjalankan peran, tapi juga siap tumbuh dan memberi makna bagi organisasi Pelita Air. Oke, yang terakhir banget nih, Bu, maaf, Bu, kalau buat teman-teman yang mau apply di Mmm, Pelita Air, mau daftar nih jadi cabin crew atau mau jadi macam-macamnya, harus daftarnya lewat mana? ya Biar nggak ketipu-ketipu lagi nih, Bu, ya. ya.
Bagi yang ingin bergabung dengan Pelita Air, bisa langsung ke websitenya Pelita Air, nanti langsung ke karir ya, karir ada lowongan kerja di situ. Nanti teman-teman bisa lihat posisi-posisi apa saja yang sedang dibuka, oleh Pelita Air, gitu. Oke, di Dan bagian ingat Mbak, kita dalam proses rekrutmen yang dari awal sampai akhir tuh nggak mungut biaya 1 sen pun ya. oke, Jadi jangan iya sampai nanti ada yang benar-benar. ketipu Mhm, mengatasnamakan Pelita Air ya. Jadi tolong mhm. berhati-hati dan langsung aja tanya gitu ya, misalnya cek lagi ke emailnya, HRD-nya Mhm, Pelita Air untuk konfirmasi ulang, oke, seperti itu. nggak ada biaya pendaftaran lagi Tidak gitu ada kan, Bu, ya? tidak Oke, ada, begitu Pas Friends. Untuk mau daftar langsung aja ke websitenya Pelita Air yang di bagian karir. karir, iya begitu. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama Rini, Mbak Elis. infonya banyak banget yang sudah di-spill kan tadi ya, mulai dari awal, rekrutmen, email, CV, Ya, sampai, dibutuhkan kayak gimana aja sih karakter yang untuk bekerja di Pelita Air. iya. Nah, nantikan episode Talk lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow semua sosial media Pelita Air. Sampai jumpa di episode selanjutnya, see you on board.